Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama At-Taqi Ruqyah Center. Saya Nandang Burhanuddin bersama Anda. Sahabat-sahabat yang berbahagia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan kepada kita umur panjang dalam keafiatan. Mudah-mudahan kita isi juga dengan ketaatan. Kita bersalawat untuk baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita terpilih menjadi kekasih-kekasih baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang berbahagia, dalam hidup ini tak seorang pun di antara kita terlepas dari ujian, derita, nestapa maupun duka. Kita pasti mengalami berbagai kendala, berbagai kesulitan, berbagai rintangan dalam hidup yang Allah Maha Tahu maksud dari semua itu. Hanya saja kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya untuk mencari jalan keluar, mencari solusi. Jalan keluar, solusi yang terbaik tidak ada kecuali melalui jalan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, dalam kaitan tentang berbagai masalah, baik masalah kaitan tentang ekonomi, kaitan tentang kesehatan, kaitan tentang mental, jodoh, apapun masalahnya, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa mendekatkan diri kepada kitab suci ilahi, yaitu Al-Qur'anul Karim. Fungsi Al-Qur'an di sini tentu salah satunya adalah syifa, menjadi obat, menjadi penawar dari segala kesulitan itu. Nah, oleh karena itu, di dalam kitab At-Tahsin min Kaidis Syayatin, bagaimana kita melindungi dari tipu daya setan, maka kita dianjurkan untuk melakukan ruqyah. Pertanyaannya itu adalah, mengapa, dalam kondisi apa seseorang itu harus diruqyah? Saya tidak akan membahas soal pro kontra dalil atau pro kontra perdebatan tentang masalah ruqyah ini, akan tetapi saya sendiri adalah pelaku dan merasakan nikmatnya, hebatnya dari ruqyah ini. Jadi ruqyah ini pada prinsipnya adalah membacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, bisa dengan sentuhan, pijitan, atau usapan, bisa juga dengan hembusan dari mulut kita, terutama kepada teman-teman, saudara-saudara yang terindikasi mengalami gangguan atau rayuan setan. Nah, ada beberapa hal, ya, ciri-ciri orang yang harus diruqyah. Jika ini cocok bagi Anda, maka segera meruqyah, baik ruqyah dzatiyah, ruqyah oleh diri sendiri dengan mendengarkan channel YouTube, salah satunya di At-Taqi Ruqyah Center ini, atau dengan membacakan ayat Al-Qur'an, atau dengan minta dibacakan oleh orang yang lebih alim tentang Al-Qur'an. Nah, ciri-ciri itu ada 4. Yang pertama adalah kalau kita mengalami mandeg, lambat, lelet, lemah, lesu, baik dalam kehidupan maupun semangat, maka ini harus segera diruqyah. Kita misalkan terhambat dari segi karir, ya. Orang lain melesat karirnya, sementara kita begitu-begitu saja, tidak ada perkembangan signifikan, maka bisa jadi ini ada masalah spirit itu jelas itu harus diruqyah. Atau kita mengalami kesulitan ekonomi, bisnis senantiasa rugi, bisnis apapun senantiasa bukan untung malah buntung, bercocok tanam bertani malah dimakan hama, ya. Buka toko malah tidak pernah ada pengunjung, atau kita bisnis online ditipu,
atau ada juga orang yang uangnya sudah terkumpul, ya ditabung sekian lama, ternyata diajak, ada yang mengajak untuk melakukan bisnis-bisnis tertentu yang kemudian uang itu raib. Sampai hari ini kita sering mendengar hal itu. Atau dari segi jodoh, ya kenapa jodoh kita tak kunjung datang? Ada lagu dari Wali, dari musim rambutan sampai musim durian, jodoh tak kunjung datang. Ini bukan lagi musim rambutan, musim durian, ini sudah bermusim-musim. Musimnya itu hanya musim gugur, tidak pernah ada musim hujan. Musimnya hanya musim kemarau, kemarau cinta, kemarau asmara. Maka ini juga perlu di ruqyah. Atau bagi pasangan yang susah mendapatkan karunia keturunan, ya, padahal secara medis suami istri, laki-laki perempuannya normal, maka ini juga perlu dilakukan ruqyah. Kemudian juga dari segi proses studi, belajar, misalkan kok anak nih susah belajar, anaknya ini tidak fokus, atau kita sebagai orang tuanya sering melamun, ya, menghayal, kemudian berhalusinasi, maka ini juga perlu dilakukan ruqyah. Dan yang lebih penting adalah dari segi produktivitas keseharian kita, di mana kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran sejuz setahun, ya, atau lambat dalam ke masjid, panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, atau lambat kalau ada orang yang minta sedekah, maka ini juga perlu di ruqyah. Apa landasannya? Ya sangat jelas, itu ada dalam surat Al-Falaq ayat 4, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Karena nanti ada setan-setan perempuan yang meniupkan di buhul mereka itu setiap hari sepanjang waktu, di waktu-waktu tertentu, terutama nanti kita jelaskan menjelang maghrib, ya, kemudian juga di waktu falak, ya, kemudian juga nanti di waktu-waktu tertentu, dan ini akan kita bahas di kemudian hari. Kemudian yang kedua adalah kalau kita memiliki gangguan medis yang tidak normal. Banyak pasien, saya pernah melakukan praktek ruqyah 2012 sampai 2014, itu saya menemukan banyak pasien yang ketika diperiksa ke dokter atau ke rumah sakit, itu tidak terdeteksi nama penyakitnya atau jenis penyakitnya. Bahkan banyak yang tidak terdeteksi sakit apa. Tapi ya kelihatan dari perut yang buncit, ya, mohon maaf, buncitnya bukan karena kegemukan, tapi buncit penyakit, medisnya tidak ada. Kemudian juga kulit, misalkan kulit nanti seperti burik, ya, kata orang Sunda atau Jawa itu, burik itu mungkin seperti kulit ular gitu, pecah-pecah, ya. Kemudian rasa ngilu, nyeri, sakit di banyak titik. Ini sakit kepala, iya, ya, tenggorokan sakit, selesma, hidung sakit, pinggang sakit, kaki sakit, pinggul sakit, semua sakit di mana-mana, ya. Sedih sekali hidup itu banyak sakitnya. Nah, ini juga berarti ini ada masalah dari segi medis yang tidak normal. Kemudian jadwal haid bagi perempuan, ya, kaum hawa itu tidak teratur, jadwal haidnya kadang, ya, 9 hari, kadang 7 hari, kadang sering, kadang tidak haid sama sekali, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah lemah syahwat. Ini penting nih, terutama bagi laki-laki maupun perempuan. Lemah syahwat ini biasanya disebutkan, teridentifikasinya seringkali dari laki-laki. Makanya obat kuat itu selalu buat laki-laki. Padahal sebenarnya syahwat itu juga, lemah syahwat itu juga menimpa perempuan. Ya, perempuan tidak punya gairah lagi untuk berhubungan suami istri, berarti ini juga perlu diruqyah. Ya, kalau urusan nanti ejakulasi dini dan lain sebagainya, ini bukan bagian dari ilmu ruqyah, tapi bagian dari medis. Tapi kalau orang sudah tidak punya lagi rasa gairah tentang berhubungan jima dengan istrinya, berarti juga perlu diruqyah. Kemudian terdampak atau memiliki penyakit yang mematikan yang secara non medis. Nah,
Jadi pengaruh ini dalilnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu biasanya adalah terkena yang disebut dengan sentuhan setan. 275 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas." Ya, yaitu adalah ketika orang-orang itu seperti kerasukan setan. Ya, seperti kerasukan setan, laksana orang gila. Ya, maka kita sering menemukan orang yang kesurupan, orang yang teriak-teriak tidak jelas. Kemudian nanti orang yang tiba-tiba nangis, terseduk-seduk, kemudian sedih, ya, atau tiba-tiba dia mengatakan, istilahnya itu sekarang mungkin mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya dikatakan. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga adalah gangguan mental atau kejiwaan. Kita mudah marah, emosi yang tidak terbendung, tidak terkontrol, ya. Kemudian juga mudah bosan, jenuh dalam hidup ini karena tadi tidak punya semangat, tidak punya spirit hidup. Akhirnya dia mengalami gangguan mental, ya. Kemudian rasa takut, ya. Kalau dalam rumah tangga nanti KDRT, ya, marah-marah dan kita baru dengar ada suami yang membanting istrinya, kemudian mengalami halusinasi yang berkepanjangan dan sampai gila. Dan ini di surat Al-Baqarah 102 Allah berfirman, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Jadi ketika ada gangguan dalam rumah tangga, ini biasanya juga ada efek dari pengaruh setan. Kemudian yang keempat adalah kaitan dengan mimpi yang sering mengganggu kita. Nah, mimpi yang sering mengganggu ini misalkan, mohon maaf nih, saya bukan ahli takwil mimpi, akan tetapi dalam banyak bacaan disampaikan kalau kita sering mimpi kuburan, ya, mimpi berada di kuburan atau mimpi berada di tempat-tempat yang menakutkan, nah, ini biasanya harus diruqyah. Atau misalkan mimpi berada di pepohonan yang tinggi, pepohonan yang menjulang, ya, pepohonan apapun itu juga harus diruqyah. Atau mimpi di basah-basah, nih bukan mimpi basah tetapi mimpi di air, ini juga harus diruqyah. Mimpi rumah terkunci, kita dikunci dari dalam, atau ada anak yang dikunci dari ruangan tertentu, mimpi, maka ini juga harus diruqyah, ya. Kemudian memimpikan tanah yang bekas kita injak, nah, ini juga harus diruqyah. Atau bermimpi bagi perempuan memimpikan pakaian dalam, nah ini juga biasanya ada gangguan setan. Atau mimpi memegang bulu tertentu, rambut tertentu, uban tertentu, baik binatang maupun orang, ini juga harus diruqyah. Kemudian mimpi darah haid, ya, ini tiba-tiba, mohon maaf, ini saya di salah satu hotel di Jakarta, ada satu akhwat atau satu ibu-ibu yang suaminya lagi acara dengan saya, kemudian jam 9 malam itu lari ke ruangan, ke kamar. Karena apa? Beliau menulis surat kepada saya bahwa istrinya melihat ada darah di toilet, ya. Padahal sudah di flush, ya, sudah dititik, ditekan, keluar lagi berdarah, bercak darah, keluar lagi bercak darah. Dan saya memastikan ibu tersebut ya harus diruqyah, ya. Kemudian misalkan mimpi berada di tempat kotor seperti toilet, ya, kamar mandi, WC, ini juga harus diruqyah. Nah, dengan demikian fungsi ruqyah itu adalah yaitu difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 11, wa yudhiba ankum ridzasyaiton. Jadi tugas kita adalah meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala
untuk menyingkirkan pengaruh-pengaruh buruk setan yang ada dalam diri kita dan dalam rumah kita, toko kita, tempat bisnis kita, tempat pendidikan kita, atau tempat manapun yang di situ kita berkehidupan. Demikian dari saya, kita jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.